sudah selesai. Kita move on ke kasus Fufu Fafa. Kita itu menyakitkan, Pak. Saya sudah kirim surat ke Pak Prabowo supaya singkirkan dia, Pak. Dan silakan kalau ini saya punya surat masuk di seknek, ada surat resmi. Saya tidak setuju ini, Pak. Gara-gara urusan ijazah miliknya Pak Jokowi tidak berhasil mereka bongkar, mereka coba untuk melakukan giring opini, Rismond dan kawan-kawan sekarang mengubah gerakannya, yaitu mengincar Gibran Rakabuming Raka dengan masalah Fufu Fafa. Kita bahas. Halo guys, Anda kembali bersama saya lagi, Bang Bill. Di video kali ini saya mau mengajak kepada Anda semua untuk kita sedikit kembali melihat gerakannya Rismond dan kawan-kawan yang sampai dengan saat ini mereka tidak kehabisan cara untuk kemudian menjadikan Pak Jokowi bersama keluarganya sebagai objek, bukan objek penelitian ya, tapi objek untuk mereka jatuhkan, objek politik mereka yang kemudian dibungkus dengan misi penelitian, misi akademik atau misi ilmu pengetahuan. Yang jelas-jelas kita semua memahami bahwa apa yang dilakukan oleh Rismond dan kawan-kawan adalah perbuatan gerakan politik, gerakan antisosial bahkan juga bisa disebut gerakan yang tidak berperi kemanusiaan. Oke, mungkin mereka bagian dari orang yang sedang menjalankan hakikat demokrasi. Tapi sesungguhnya pola-pola gerakan yang mereka lakukan ini adalah dalam konteks ilmu demokrasi ada istilah populisme. Populisme itu adalah semacam kutil ya. Dia harus diberikan ruang dan dia memang harus ada. Tapi nampaknya kutil itu sangat mengganggu di demokrasi itu sendiri. Nah guys, saya mau mengajak kepada kalian semua untuk kita tonton. Ada satu videonya Rismond Sianipar dan juga salah seorang profesor yang sempat menjadi pembicara di beberapa podcast, terutama di Madilog. Saya lupa ya nama profesornya, nanti tolong Anda tulis di kolom komentar. Mereka kemudian dengan terang benderang menyatakan di media sosial melalui mereka punya TikTok dan juga akun YouTube bahwa dipastikan mereka akan mengincar Gibran Rakabuming Raka. Dalam kasus apa? Dalam kasus atau peristiwa Fufu Fafa. Oke, kita akan bahas dan saya akan ajak Anda untuk kita dengarkan video Rismond Sianipar. sudah selesai. Kita move on ke kasus Fufu Fafa. Jadi sudah selesai urusannya Pak Jokowi. Sekarang mereka mau move on ke Fufu Fafa. Walaupun selesainya entah kenapa ya, apa jangan-jangan selesai gara-gara Bang Joshua dan para ahli digital forensik sudah mulai keluar dan membongkar kebobrokan dan juga keanehan-keanehan dari Rismond Sianipar. Kita bongkar siapa asam sulfat itu, ya kan? Kalau Pak Jokowi kasih saya surat tugas, Kalau Pak Jokowi kasih saya surat tugas, maksudnya Pak Jokowi kasih surat tugas apa ini Bang? Mungkin maksudnya presiden ya sekarang ya. minggu jadi itu Pak Prabowo. Kita audit iya. itu servernya kasus. Selesai itu masalah juga. Ya, jadi tergantung Pak Prabowo Subianto nih sebagai presiden. Udahlah Pak, kita sudahi. Ya, Fufu Fafa ini kita bongkar. Masalah konteks hukum, akibat dari tindakannya dia berdampak pada hukum, ya terserah. Kita sebagai saintis, kita hanya ingin kebenaran. Kita sebagai saintis hanya ingin kebenaran. Ya kalau begitu, Bang Rismond coba mundur selangkah, bahkan beribu langkah. Keluar dari zona yang dikerumuni oleh para pemuja-pemuja Bang Rismond yang sebenarnya mereka ini adalah pribadi-pribadi yang yaitu sudah sejak awal menunjukkan antipati kepada Pak Jokowi. Aku sarankan Bang Rismond, coba memposisikan diri sebagai orang yang betul-betul netral. Coba. Aku yakin cuma ya repot sih karena memang kita udah tahu dia orangnya udah bareng dengan kelompok pemuja Anies, kelompok yang barangkali juga memang anti sama Pak Jokowi karena mereka adalah HTI dan FPI.
Jadi memang sudah kudu tercipta dan terkonstruksi seperti itu. Atau begini, Bang Rismon tetap saja sebagai orang yang menghajar Pak Jokowi tapi mengubah posisi, yaitu memposisikan diri sebagai saya politisi atau saya memang rakyat yang kritis. Tidak perlu bicara saintis, tidak perlu bicara soal peneliti. Ya memang nggak ada larangan, cuma kita sebagai orang yang juga bergelut di kerja-kerja akademik sebenarnya sangat tidak suka dan tidak setuju ketika ada seseorang yang menurutku juga aku membahasakannya sebagai orang yang ironi dan hipokrit ya istilahnya, terlalu berlebihan dan terlalu overconfidence, kemudian memperkosa intelektualitas atas nama akademik, atas nama penelitian, kemudian menghajar orang, menghina orang, memfitnah orang, merendahkan orang. Itu menurutku agak repot. Bukan karena soal kita ternak Mulyono karena kita pendukung Pak Jokowi. No, bukan soal itu, tapi soal bagaimana kita kemudian mengimbangi. Oke lah kalau misalnya Bang Rismon tidak menyetujui aku secara personal dan juga teman-teman lain. Mbok ya hormati seperti Joshua ya, kemudian Pak Roni Teguh, Pak Muhammad Nuh, dan juga para pakar-pakar digital forensik yang semalam mengundang Bang Rismon untuk ikut bicara, membongkar hal-hal yang berkaitan dengan ijazahnya Pak Jokowi, tapi kan Bang Rismon tidak datang, tidak muncul di Zoom. Ya hargai mereka yang memang mereka tidak terafiliasi dengan Pak Jokowi gitu. Mereka memang, bahkan Bang Joshua itu di postingannya dia bilang dia nggak suka sama Pak Jokowi, dia kurang tertarik dengan Pak Jokowi. Apalagi di era terakhirnya Pak Jokowi ya, itu Bang Joshua. Jadi lebih objektif. Nah makanya susah kalau kemudian kita mau menganggap bahwa Bang Joshua ini adalah antek Mulyono. Kenapa? Karena memang dia sejak awal sudah tidak memproklamirkan diri sebagai orang yang mendukung Pak Jokowi. Ya udah, beda kalau kami mungkin karena sudah menjadi YouTuber atau menjadi orang yang sejak awal memposting tema-tema pembicaraan di media sosial, terutama di YouTube berkaitan dengan ya apresiasi ke Pak Jokowi, mengkantor isu-isu miring, mengkantor isu hoax, bahkan disinformasi. Oke, kita nggak usah disetujui, tapi coba hargai orang-orang seperti Bang Joshua atau para akademisi-akademisi lainnya, ya kan? Sehingga itu teman-teman ya memang betul-betul tarung atas nama ruang akademik. Tapi ini kan bagaimana mau bilang akademik kalau ternyata Bang Rismon, Dr. Tifa, Roy Suryo adalah orang-orang yang memang sudah melegitimasi diri sebagai pribadi yang ikut dalam komunitas kolam yang sama gitu. Itu kan repot. Nah, kita dengerin lagi guys. Jadi ini dinasti ini harus kita hancurkan. Dinasti dari Joko Widodo ini. Ya. Kita tidak terima ya bapaknya jadi presiden, anaknya nyawapres. Jadi Prof, kita nanti suarakan lagi untuk bagaimana ini? Apa yang dimaksud dengan saintis? Apa yang dimaksud dengan akademik? Apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan? Dan apa yang dimaksud dengan yang sering dia bilang ahli? Kalau ternyata memang sudah terkontaminasi dengan statement-statement atau juga pola pikir yang pada dasarnya ingin berharap Jokowi ya dan juga keluarganya itu kemudian tidak lagi menjadi penguasa gitu. Mereka nggak ridho Pak Jokowi jadi presiden, nggak ridho jadi presiden. Udah selesai Pak 2 periode, anaknya nyawapres, udah jadi wakil presiden Bang, kan gitu. Oh, atau berikut nyalon lagi sebagai presiden atau calon wakil presiden ya, Gibran Rakabuming Raka, itu kelompok ini pasti. Oke, silahkan, tapi sebutlah dirimu Bang bahwa saya adalah aktivis partai ini. Ya baru kemudian karena Anda punya pengetahuan, Anda punya keahlian Anda sebagai ahli digital forensik, ya sudah, temuan-temuan Anda laporkan ya. Kan gitu. Jangan cuma sekedar mengumbar-ngumbar yang kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Kalau cuma mengumbar-ngumbar seperti itu, ya coba lihat juga akhirnya Anda juga diumbar Anda punya personal gitu, dan bukan personal dalam arti personal pribadi Anda ya, tapi urusan-urusan pribadi Anda yang berkaitan dengan ruang akademik pun akhirnya dijadikan bahan tertawaan, kan gitu.
membongkar siapa itu Fufu Papa ya. Setelah kasus ini ya UGM mengakui bahwa Pak Jokowi terdaftar di program Sarjana Muda, ya tidak mungkin punya skripsi seperti itu dan tidak menulis skripsi kalau Sarjana Muda. Maka kita selesaikan sampai di sini. Dan sampai di sini juga kepakarannya Rismon Sianipar terlihat sebagai orang yang terburu-buru, orang yang gagal paham bahkan kalau mau dibilang. Kalau teman-teman tonton videonya Bang Joshua, dia menjelaskan tentang ada buku panduan Fakultas Kehutanan UGM. Bagaimana kemudian predikat-predikat tertentu yang dijalankan sebagai mahasiswa, ya, dengan mendapatkan kredit nilai dan juga apa istilahnya SKS ya, atau apa itu istilahnya itu di dunia kampus. Maka kemudian Anda sudah mendapat posisi sebagai sarjana muda, dan kalau dia mendapatkan SKS yang lebih atau kredit nilai yang lebih, maka kemudian Anda mendapatkan posisi sebagai sarjana strata 1. Rismon nampaknya terjebak pada terjemahannya sendiri, perspektifnya sendiri, kemudian mengutarakan opininya yang akhirnya sebenarnya logikanya sesat. Padahal dia harus mempelajari ada sisi maksud lain, ada perspektif sejarah, ada hal yang perlu diklarifikasi. Akhirnya pernyataannya ini membuat dia semakin terlihat sebagai orang yang betul-betul sentimen, yang betul-betul antipati, dan yang betul-betul tidak terlihat sebagai intelektual. Lebih ke pribadi yang menurutku sebagai politisi, ya, walaupun secara formal tidak terdaftar sebagai aktivis partai politik, tapi dia sudah menjadi aktivis politik, ya, aktivis politik yang memanfaatkan konflik huru-hara, ya, menjelang atau pasca pilkada, pasca pemilu, dan menjelang mungkin kontestasi berikutnya. Kayaknya Bang Rismon terjebak menjadi pribadi yang, ya itu tadi, gerakan politik, bukan lagi sebagai orang yang ahli, orang yang betul-betul memahami substansi apa yang kemudian dia kemukakan dalam opininya. Nah itu contohnya ketika dia mempersoalkan istilah sarjana muda. Emangnya dia pernah datang ke UGM mempertanyakan ke UGM, Bu Rektor atau Pak Dekan atau siapapun Anda, saya mau tanya, ini kenapa kok Joko Widodo ternyata di formulirnya tertulis dia mencentang sarjana muda? Tanya, klarifikasikan gitu, diskusikan dengan pihak rektorat, pihak UGM, dan apapun jawabannya UGM udah terima aja. Cuma ya repot, sedangkan ijazah, skripsi saja tetap mereka tidak mau terima, ya. Ada kebijakan kampus, ada latar belakang kenapa di era 80-an itu skripsinya model begini, situasinya seperti itu, percetakannya model seperti ini. Itu yang tidak kemudian ditarik sebagai sebuah simpulan yang bisa saja membuat mereka jadi bijaksana, tidak buru-buru langsung memvonis sesuatu itu salah atau keliru, bahkan palsu. Persoalannya karena memang mereka mencari celah, karena memang misinya seperti yang dia sampaikan tadi, jangan sampai Jokowi dan juga keluarganya ini menjadi pejabat di negara ini lagi, maka yang mereka lakukan secuil apapun jika kemudian itu dijadikan opini dan opini ditelan mentah-mentah oleh masyarakat, maka rakyat pun akhirnya melihat Jokowi dan keluarganya adalah orang-orang jahat. Akhirnya ke depan ketika Gibran mungkin atau Bobby mungkin untuk mencalonkan diri sebagai pejabat di negeri ini, maka pasti mereka berharap mereka akan kalah. Jokowi dan keluarganya atau kalah, atau siapapun kepala daerah yang diusung oleh Jokowi atau apapun gerakannya Jokowi, dia harus kalah. Ini yang sebenarnya terlihat sekali apa yang akan dilakukan oleh Rismon dan kawan-kawan. Jadi tolong jangan perkosa ilmu pengetahuan, Bang. Lebih baik Anda sebut bahwa saya politisi, lebih baik Anda sebut bahwa saya adalah aktivis yang memang betul-betul anti kepada Pak Jokowi. Kebetulan saya tahu digital forensik, nanti kemudian digital forensik yang Anda pahami itu juga akhirnya terbantahkan oleh orang-orang yang jauh lebih paham ketimbang Anda. Ya, silahkan kalau dampak hukum tata negaranya bagaimana, itu domainnya mereka, ahli-ahli hukum, bukan kami. Selanjutnya kita akan bongkar siapa itu Fufu Papa. Ya, dengan pos, setiap pos itu banyak sekali vulgar-vulgarnya. Ya, apakah itu si asam sulfat atau si Fufu Papa yang lain? Nah, itu harus dibongkar sejelas-jelasnya, Pak Prabowo Subianto. Kami tidak ingin kalau itu benar dari Gibran, maka dia tidak layak. Dia tidak layak menjadi wakil presiden dengan pola pikir yang sangat vulgar semacam itu. Ya, itu pasti kena ITE itu.
Ya, jadi kita akan bongkar sampai sedalam-dalamnya untuk cari kebenaran, karena mereka pejabat publik, apalagi presiden dan wakil presiden harusnya menjadi tiang moral, contoh bagi warga negaranya. Ya. Bagus ini Roy Suryo juga dengar atau ikut berkomentar, karena biar bagaimana kan Roy Suryo juga pasti akan bilang, oh jangan mengkriminalisasi orang menggunakan undang-undang ITE. Guys, soal problem Fufu Fafa ini kan sudah terlalu lama ya. Kemarin-kemarin juga di videoku sudah kubahas gitu soal apakah benar Gibran Rakabuming Raka adalah orang yang bisa dikategorikan sebagai pelaku atau pemilik akun Fufu Fafa. Apakah kemudian benar yang namanya Gibran Rakabuming Raka yang memang memiliki password, memiliki username yang dicocokkan dengan semua akun-akun yang berkaitan dengan kegiatan usahanya dulu, maka itulah Gibran Rakabuming Raka. Atau katakanlah kalau itu bukan Gibran, maka buat apa lagi kemudian diungkapkan? Atau katakanlah itu adalah Gibran Rakabuming Raka, apa konteksnya dengan hari ini? Anda mau melapor kepada Prabowo Subianto? Bukankah Anda lupa bahwa Prabowo dan juga kelompoknya dulu adalah orang yang anti Jokowi dan anti rejim, yang kemudian tidak sedikit gerakan-gerakan Fufu Fafa lainnya itu digunakan oleh buzzer-buzzernya Pak Prabowo. Jadi itu sebenarnya akal-akalan atau cocok logi yang kembali akan dimainkan oleh Rismond dan kawan-kawan. Yang paling penting di sini adalah opininya. Yang paling penting di sini adalah bagaimana caranya yang namanya Gibran Rakabuming Raka itu kemudian diasumsikan, dipersepsikan oleh publik sebagai pribadi yang buruk. Sehingga ke depan kalau dia mau mencalonkan diri sebagai wakil presiden atau sebagai presiden, maka dia akan mengalami kemerosotan. Apakah bisa seperti itu? Oke, kita tunggu apa yang akan dikerjakan oleh Bang Rismond terkait Fufu Fafa ini. Tentu kita akan layani. Tapi yang jelas dia belum selesai soal ijazahnya Pak Jokowi. Sekarang dia lagi meloncat karena dia tahu bahwa sekarang orang-orang ahli, orang-orang yang jauh lebih paham dari dia tentang bagaimana realitas ijazah skripsi milik Pak Jokowi. Dan dia juga tahu bahwa dia akan dipenjara gara-gara fitnahnya tentang ijazah itu. Maka kemudian dia sedang mencari-cari tema. Dia kembali kepada Fufu Fafa. Kita bahas lagi guys. Kalau orang lain nggak kita urusin, ya kan? Karena warga negara biasa juga, ya kan? Sampai jumpa rekan-rekan. Ada lagi, ya, Pak. Saya sudah kirim surat ke Pak Prabowo bahwa Presiden RI dihina oleh ini apa Fufu Fafa. Misalnya pada tanggal 24 Juni 2014 dia bilang begini, udah dibela-bela jadi mualaf, malah dicerain istri, punya anak homo, biji tinggal satu, gagal nyapres, duit habis aduk. By the way, itu penghinaan kepada presiden. Perasaan 2014 Pak Prabowo belum jadi presiden. Dan yang kedua, itu memang gelik banget postingan itu ya guys ya. Kita juga jijik dengarnya. Benar itu Gibran Rakabuming Raka yang menulisnya. Kita tunggu Prof ya, ini profesor ini. Kita tunggu bagaimana kemudian hasil akhirnya seperti apa. Itu menyakitkan Pak. Saya sudah kirim surat ke Pak Prabowo supaya singkirkan dia Pak. Dan silakan kalau ini saya punya surat masuk di seknek ada, surat resmi. Saya tidak setuju ini Pak. Saya tidak setuju pernyataan ini menghina presiden yang sudah terpilih. Saya baru kalimat ini sampai sekarang dia tidak pernah bilang, Pak saya minta maaf karena itu akun saya dulu. Tidak pernah kan? Jadi jelas ya guys ya, dengan kita dengarkan apa yang dilakukan oleh sang profesor dan juga sang doktor doktor yang bermasalah itu, bahwa jelaslah gerakannya Rismond dan kawan-kawan ini bukan lagi gerakan akademisi, tapi gerakan politik dan juga antipati serta gerakan dendam yang kemudian dialamatkan kepada Jokowi bersama keluarganya. Kita akan tunggu apa yang akan mereka lakukan terhadap Pak Jokowi dan keluarganya. Yang jelas, selamat berjuang Bang Rismond, selamat berjuang kawan-kawan. Tentu Pak Jokowi akan tetap mendapat hati di tengah-tengah rakyat. Kita berjumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Bang Bill, Offside. Surga jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan.
Rasulullah, lafaz penghuni surga. Firdaus adna ima wa darussalam muqamamu qamun amin khuldi, golongan orang surga. Membaca Al-Quran menjaga lisan,